Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putih Haryadi dari kelompok KBU yang akan menjelaskan tentang ide kreatif berdasarkan aspek pemasaran. Nah, saya Anastasia Putih Haryadi akan memberikan ide kreatif yaitu pembuatan website. Bagi siapapun yang memiliki bisnis, website juga menjadi suatu hal yang wajib. Terlebih sekarang kan hampir semua hal itu berasal dari internet. Bakal ada di internet juga kan, soalnya sekarang juga kita harus work from home, study from home, jadi semuanya itu bekerja dalam online. Nah, lalu bagi siapapun yang memiliki bisnis tapi nggak punya website, atau paling tidak akun sosial media, maka ia akan semakin jauh tertinggal. Soalnya sekarang tuh orang-orang pasti melihat semua barang itu dari online dulu sebelum, bahkan kalau misalnya mereka tertarik lihat ke offline, pasti orang-orang akan membandingkan antara harga di online atau barang-barang yang bisa dibeli di online dengan barang-barang yang ada di offline. Nah, maka itulah kenapa website penting untuk bisnis ini. Selanjutnya. Nah, ini merupakan 4 penjelasan mengapa saya memilih website sebagai ide kreatif. Yang pertama ada terhubung terus dengan pelanggan, terus ada informasi baru yang mudah didapatkan oleh pelanggan, serta ada target pasar lebih luas, serta menjadi portofolio online perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu terhubung terus dengan pelanggan. Nah, alasan pertama itu kenapa memilih website untuk penting untuk bisnis itu, karena dengan adanya website, kamu bisa melakukan interaksi dengan para pelanggan tanpa ada batasnya waktu dan juga tempat. Mungkin bagi sebagian kamu, hal itu akan menyulitkan kan, di mana artinya kamu akan bekerja 24 jam. Nah, untuk perusahaan yang memiliki karyawan yang besar, atau bahkan kecil pun bisa, di situ tuh akan ada tersedia fitur chat 24 jam. Jadi kan pasti ada pelanggan yang akan merasa penasaran kalau melihat produk yang udah ada di katalognya dan udah ada di websitenya, orang-orang akan penasaran, oh ini ukurannya ada yang cocok nggak ya buat saya, atau enggak ada warna nggak ya yang saya inginkan seperti apa, maka di website juga akan tersedia fitur chat 24 jam. Lalu yang kedua, ada informasi baru yang mudah didapatkan oleh pelanggan. Nah, jadi di website itu bisa disamain dengan katalog kan. Kita biasanya terkenal dengan katalognya Shopee Martin seperti yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak katalog itu kan biasanya harus di-print dari buku-buku, terus kayak setiap bulan tuh pasti ada produk-produk yang baru dan pastinya akan tidak bagus buat lingkungan juga dan pasti konsumen juga akan kesulitan kan melihat katalog harus beli lagi setiap hari atau enggak harus cari-cari dulu katalog yang barunya setiap hari. Nah, kalau misalnya di website itu bisa dijadikan katalog online. Jadi kalau misalnya ada informasi baru, kita tinggal sebagai pemilik, kita tinggal ganti aja ada produk yang baru atau mungkin ada produk yang sold out atau mungkin ada promosi yang lagi kita buka. Nah, jadi nggak perlu terlalu sering mencetak katalog atau bahkan tidak perlu mencetaknya karena semua data informasi itu bisa didapat dan diakses oleh pelanggan melalui website. Lalu yang ketiga adalah target pasar lebih luas. Nah, di sini tuh bisa dibilang pada tahun 2020 tuh sudah nggak zaman lagi untuk menjual produk hanya di dalam negeri saja, melainkan di luar negeri atau orang-orang target pasar yang tidak hanya di Indonesia juga bisa mengakses internet. Nah, website kan di adanya itu kan di internet. Jadi tidak hanya orang Indonesia saja, mungkin orang luar negeri seperti Malaysia yang lebih dekat atau mungkin yang memang beda sekali sama kita seperti di Amerika atau di Jepang dan lain-lain bisa melihat website jika kita bisa mempromosikannya dengan baik. Dan juga melalui internet itu kan orang-orang juga jadi lebih gampang aksesnya. Jadi menurut saya itu dengan adanya website bisa sangat membantu kita untuk memperluas target pasar kita. Nah, yang terakhir adalah portofolio online perusahaan. Memang sebenarnya poin ini kurang lebih sama dengan poin sebelumnya, tapi tetap harus disebutkan bahwa keuntungan memiliki website adalah kamu akan mempunyai portofolio online perusahaanmu yang bisa dilihat siapapun dan dari kalangan manapun, dimanapun. Nah, maksud saya tuh di sini kan sekarang tuh kalau seperti kayak dilihat tuh ada ISO, ada juga semua apa sih perusahaan-perusahaan yang sekarang tuh mengakreditasi. Nah, dengan punyanya website tuh nggak harus ribet kita jelasin kita menjual apa, kita punya barang ini, kita punya service ini. Sedangkan dengan adanya
website itu bisa jadi portofolio kita supaya menunjukkan seperti apa perusahaan kita, sebesar apa, dan kita menyediakan apa saja yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Nah, ini merupakan website yang saya bikin dari Wix, merupakan salah satu contoh prototype dari website yang saya buat. Ini belum sempurna, tapi setidaknya jika sudah bisa dibicarakan lagi dengan pemiliknya, kita bisa mengembangkan lagi menjadi website yang baik dan bisa digunakan seterusnya oleh Bradley Custom Jeans ini. Nah, di sini ada tulisannya ya, Bradley Custom Jeans dengan slogannya yang bisa kita dorong, soalnya ini tuh emang menjelaskan bahwa barang ini tuh kostum. Kostum itu dibuat spesial untuk pelanggannya yang memesan. Jadi slogan ini menurut saya sangat cocok buat celanamu beda dari yang lain. Karena bisa saja jika kita mengkostum barang, barang itu tidak dimiliki oleh siapapun. Karena kan kita juga bikin sendiri, kita juga menyesuaikan ukurannya dengan tubuh kita seperti itu. Nah, di sini ada shop woman, shop man, dan shop sale. Nanti dikelompokkan kan pastinya ada celana untuk wanita dan ada juga untuk pria. Atau mungkin bisa juga unisex yang bisa digunakan oleh siapapun. Lalu selanjutnya, ini merupakan contoh salah satu produk. Nah, kalau di sini kan kostum tuh sebenarnya bisa menyesuaikan keinginan para konsumen kan. Nah, sebenarnya di sini tuh kalau bisa kan banyak bahan-bahannya seperti bahan yang kain katun atau mungkin kain jeans seperti itu, seperti yang dicontohkan di sini. Ada yang sea blue, terus ada juga yang bentuknya memiliki letter pocket di belakangnya dan ada yang pendek, serta ada juga celana yang panjang. Ini merupakan salah sedikit contoh produk yang sudah disediakan oleh Bradley Custom Jeans dan masih banyak lagi yang belum dimasukkan. Dan sudah saya perhatikan Bradley Custom Jeans itu sudah mempunyai Instagram, sudah mempunyai Tokopedia, dan juga sudah mempunyai Shopee. Nah, di sini entah kan ada Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, bisa kita langsung alihkan jika ada orang yang lebih penasaran lagi atau lebih pengen lihat-lihat lagi testimonial orang, dan bisa juga langsung shop di sini juga langsung bisa, dan seperti saya bilang juga ini sebenarnya ada di bawah ya, di tulisan ini tuh merupakan chatting service 24 jam yang saya tadi bicarakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Fatih Haroyani. Selanjutnya, ide kreatif pada aspek pemasaran adalah menggunakan Facebook Ads. Facebook Advertisement atau yang biasa disingkat dengan Facebook Ads adalah media untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk kepada pengguna Facebook. Perlu diketahui bahwa Indonesia menyumbang pengguna Facebook terbesar keempat di dunia setelah India, Brazil, dan Amerika Serikat. Itu artinya jika suatu bisnis menggunakan Facebook Ads sebagai media promosinya, maka produk akan menjangkau lebih dari setengah penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Facebook memiliki data demografi penggunanya sama seperti Instagram. Data tersebut meliputi umur, jenis kelamin, hobi, serta lokasi pengguna. Misal, suatu bisnis di Bandung menggunakan Facebook Ads untuk mempromosikan bisnisnya, maka iklan tersebut akan lebih sering muncul pada pengguna Facebook yang berlokasi di Bandung daripada pengguna di kota lain. Selanjutnya ada kelebihan Facebook Ads. Di sini ada 4 kelebihannya. Yang pertama ada pengguna Facebook banyak dan aktif. Yang kedua ada biayanya yang murah atau terjangkau. Yang ketiga ada demografi beragam dan target yang spesifik. Dan yang terakhir ada remarketing. Yang pertama ada pengguna Facebook banyak dan aktif. Pengguna Facebook tidak hanya banyak tetapi juga aktif. Facebook adalah media sosial paling aktif kedua di Indonesia setelah YouTube. Orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 23 menit per hari. Dibandingkan dengan platform lainnya, Facebook Ads bisa dibilang memiliki biaya iklan yang murah. Dengan 10.000, kita sudah bisa menyewakan di Facebook Ads. Tidak hanya itu, Facebook juga memiliki fitur pengoptimalan anggaran iklan yang memaksimalkan jangkauan iklan, namun dengan biaya yang terjangkau. Jika kita sudah mahir memiliki audiens iklan, Facebook akan memberikan harga iklan yang sangat murah.
Berdasarkan laporan We Are Social 2018, 56% pengguna Facebook adalah laki-laki dan 44% sisanya adalah perempuan. Dilihat dari kelompok usianya, Facebook juga menawarkan target audiens yang bermacam-macam. Dari sekian banyak pengguna aktif dengan demografi yang beragam, kita bisa menentukan target iklan kita sespesifik mungkin. Kita bisa mempersempit target iklan berdasarkan lokasi, usia, hingga minat dan hobi. Sama dengan Google Ads, Facebook Ads juga menawarkan fitur marketing. Dengan adanya fitur ini, target audiens kita tidak hanya melihat iklan kita di Facebook, tetapi juga di website dan aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook. Seperti contohnya ada Instagram, Messenger, dan WhatsApp. Dengan begitu, kita bisa mempertahankan buying intent target audience kita melalui iklan yang tersebar di Facebook, website, dan aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook. Selanjutnya ada cara membuat Facebook Ads. Yang pertama ada menentukan tujuan bisnis, yang kedua ada tentukan target market, yang ketiga ada tentukan tempat bisnis, yang keempat ada pilihan anggaran dan penjadwalan iklan, dan yang terakhir ada tentukan konten. Nah, menentukan tujuan bisnis itu ada 3. Yang pertama ada kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Yang pertama ini meliputi kesadaran merek dan jangkauan. Kesadaran merek adalah meningkatkan brand awareness kita dan menjangkau orang-orang yang kemungkinan besar tertarik pada produk kita. Yang kedua ada jangkauan, yaitu menampilkan iklan kita pada jumlah maksimal dari orang sesuai dengan anggaran yang kita pasang pada Facebook Ads. Yang kedua ada pertimbangan, ini mencakup lalu lintas atau traffic, interaksi, pemasangan aplikasi, penayangan video, pembuatan prospek, dan pesan. Lalu yang terakhir ada konversi. Di sini mencakup konversi, penjualan katalog, dan kunjungan toko. Selanjutnya ada tentukan target market. Pada halaman ini terdapat 5 keterangan yang harus diisi. Yang pertama ada pemirsa khusus, lokasi, umur, jenis kelamin, dan bahasa. Pemirsa khusus ini maksudnya kita mengatur jangkauan orang-orang yang pernah menghubungi kita, baik secara online maupun offline. Kita bisa mengarahkan iklan kepada orang-orang yang pernah mengunjungi website kita, berinteraksi di konten halaman Facebook, sampai orang-orang yang pernah menelpon kita. Lalu ada lokasi. Lokasi ini bisa kita isi dengan negara, kota, atau wilayah, atau kode pos, bahkan alamat yang kita inginkan. Selanjutnya ada umur. Nah, umur ini kan di situ ada keterangannya, bisa dari umur berapa sampai berapa. Selanjutnya ada jenis kelamin. Ini juga kita bisa milih untuk membagikan iklannya itu kepada jenis kelamin perempuan atau laki-laki atau bahkan semua jenis kelamin. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang kita gunakan ini kalau bisa itu disesuaikan dengan lokasi yang di atas tadi, itu kita fokusnya ke daerah atau negara apa. Lalu menentukan tempat bisnis. Untuk menentukan iklan yang kita ingin iklankan, di sini kami memilih penempatan otomatis. Contohnya aja ya ini, pilihan ini lebih baik karena Facebook otomatis akan menampilkan iklan di tempat-tempat yang memiliki kinerja paling baik. Selanjutnya ada pilihan tempat untuk menjalankan iklan kita, baik di Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network, maupun semuanya. Di sini kita juga bisa memilih untuk menjalankan iklan di perangkat seluler tertentu. Selanjutnya adalah pilih anggaran dan penjadwalan iklan. Di sini kita bisa menentukan anggaran yang kita berikan untuk promosi ini, yang tadi saya bilang dari mulai 10.000 sampai harga yang kita inginkan. Lalu ada beberapa jenis iklan di Facebook, itu ada
Ada CPC atau cost per click, adalah jenis pembayaran iklan berdasarkan banyak klik yang dilakukan pengguna Facebook pada iklan kita. Lalu ada CPM atau cost per mile, sesuai namanya, biayanya dihitung per 1.000 penayangan iklan. Bisa dikatakan mirip dengan penayangan di media elektronik lain. Selanjutnya ada CPV, jenis iklan ini cocok untuk produk yang lebih menarik ditampilkan melalui video. Perlu diingat, informasi iklan harus singkat dan jelas, sebab biaya akan terhitung per satu kali terlihat dalam durasi 10 detik. Lalu ada CPA atau cost per action. Perhitungan CPA berdasarkan transaksi yang terjadi di website kita. Tidak selalu berupa transaksi pembelian, bisa berupa registrasi keanggotaan atau member, langganan newsletter, atau download ebook. Lalu ada yang terakhir ada CPL, cost per like. CPL merupakan jenis perhitungan biaya iklan berdasarkan banyak like untuk halaman Facebook kita. Jenis iklan ini cocok bagi bisnis baru yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness seperti halnya CPM. Dan yang terakhir adalah tentukan konten. Di sini ada 5 pilihan format yang ditawarkan Facebook Ads. Yang pertama ada carousel. Carousel adalah tampilan iklan dengan 2 atau lebih gambar atau video yang dapat digeser. Yang kedua ada gambar tunggal. Gambar tunggal adalah tampilan iklan dengan hanya 1 gambar. Yang ketiga ada video tunggal. Sama halnya dengan gambar tunggal, tapi ini isinya kontennya berupa video. Yang keempat ada tayangan slide iklan dengan gambar atau video slide hingga 10 gambar. Dan yang terakhir ada koleksi. Koleksi adalah iklan yang berupa gambar dan video yang dapat digabungkan dan penampilannya bisa di slide, digeser atau di slide. Lalu setelah kita memasang produk kita di Facebook Ads, kita dapat mengelolanya. Setelah iklan dijalankan, kita bisa melacak kinerja dan mengedit kampanye atau iklan yang telah kita pasang. Lihat apakah salah satu versi iklan kita berkinerja lebih baik dibandingkan iklan yang lain, atau apakah iklan kita ditayangkan secara efisien, lalu buat perubahan dan penyesuaian jika dibutuhkan. Sekian ide kreatif dari aspek pemasaran, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trikuswati, NPM 190318135. Di sini tugas saya sebagai aspek operasi. Aspek operasi sangat penting di dalam bisnis karena kebutuhan bahan dan alat sangat penting untuk memulai suatu pembuatan produk. Kegiatan perencanaan harus dipersiapkan secara matang terkait hal-hal yang dapat dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu bahan baku dan peralatan yang digunakan untuk memudahkan proses pembuatan produk. Ada beberapa aspek operasi di dalam Bradley Custom Jeans. Yang pertama itu ada proses. Prosesnya cukup simpel, cukup datang ke outlet Bradley Custom Jeans, terus memilih bahan jeans yang diinginkan. Setelah memilih bahan yang diinginkan, dilakukan pengukuran. Setelah pengukuran, konsumen melakukan pembayaran dan akan mendapatkan form pemesanan jeans. Setelah jeans sudah selesai dijahit, konsumen akan dihubungi via telepon. Setelah itu, jeans yang dipesan sudah bisa diambil. Terus yang kedua itu ada metode atau teknik. Pada setiap pembuatan Bradley Custom Jeans menggunakan mesin jahit dalam proses pembuatannya. Di sini Bradley Custom Jeans dalam setiap proses pembuatannya dilihat unsur pemotongan desain jeans yang teliti dan rapi. Kekuatan jahitannya, kekuatan pada benang, penggunaan rivet sebagai penambah kekuatan supaya jahitan jeans tidak mudah terlepas.
Pemasangan kancing pada bagian tertentu dengan menggunakan mesin pres tipe khusus. Dengan beberapa teknik yang dilakukan tersebut dapat menghasilkan kualitas yang baik dan bagus. Yang ketiga itu ada teknologi. Di zaman serba digital ini, Bradley Custom Jeans pun sudah memasarkan barang di situs online, dari mulai Tokopedia sampai memiliki akun Instagramnya sendiri sebagai strategi pemasarannya. Yang keempat itu ada bahan baku. Bahan baku pembuatan Bradley Custom Jeans itu ada jeans, benang, kancing, resleting, privet khusus jeans, dan yang paling utama itu ada mesin jahit. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Husni. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas UKM Bradley Custom, UKM yang bergerak di bidang pembuatan fashion, khususnya celana berbahan jeans. Dan saya akan hanya membahas di bidang keuangannya saja. Oke. Yang pertama, dari harga celana jeans yang diberikan, Bradley Custom menawarkan sekitar Rp150.000 per pieces. Memang harganya bisa kurang, bisa lebih, tergantung kesulitan dari pembuatan produknya itu sendiri. Tetapi rata-rata Bradley Custom menjual sekitar di harga Rp150.000 per pieces. Ada biaya bahan baku selanjutnya sekitar Rp40.000. Upah pegawai, karena pegawainya masih baru dan Bradley Custom juga masih baru, jadi sistem gaji per produk yang dibuat. Terus ada biaya lainnya sekitar Rp10.000. Biaya lainnya biaya kebersihan kah, biaya alat tulis kah, dan biaya-biaya lainnya dihitung-hitung sekitar Rp10.000 per pieces. Jadi total harga pokok penjualan sekitar Rp100.000. Dan Bradley Custom mendapat keuntungan sekitar Rp50.000. Rp50.000 ya sebuah keuntungan yang normal untuk sebuah produk fashion. Nah, dari Rp50.000 itu bisa dikembangkan untuk pemasaran, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat pemasukan dan pengeluarannya, modal awal Bradley Custom sekitar Rp30 juta. Untuk sewa tempat per tahun karena masih baru dan itu tempatnya harus nyewa, maka ada biaya sewa sekitar Rp12 juta. Ada biaya mesin jahit untuk pembuatan produk sekitar Rp5 juta. Ada bahan baku jeans, kalau dihitung-hitung dari bulan Juli sampai bulan Oktober itu menghabiskan sekitar Rp10 juta. Selanjutnya ada dekorasi ruangan sekitar Rp2 juta untuk memperindah, memperbagus ruangan. Terus ada pemasukan penjualan dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Jadi yang tadi tuh yang penjualan sekitar kurang lebih Rp150.000, dikumpul-kumpul dari bulan Juli sampai bulan Oktober ada sekitar Rp33.750.000. Ada gaji pegawai dan kompensasinya sekitar Rp11.250.000. Pengeluaran tak terduga yang tadi, bahan-bahan kecil, kebersihan, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya makan dan transportasi. Ini biaya makan juga perlu karena terkadang nggak dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan nanti nggak akan terhitung. Biaya transportasi si pemilik Bradley Custom itu sendiri, karena dia tidak mencantumkan gaji untuk dirinya sendiri, maka dia mencantumkan biaya-biaya yang dia perlukan ketika dia ada di tempat tersebut. Jadi total pengeluarannya sekitar Rp53.250.000 dan pemasukannya sekitar Rp63.750.000. Kalau kita lihat, dia keuntungannya masih kecil. Bisa disebut belum ada keuntungan yang signifikan. Dia hanya
bisa menutup kehidupan sehari-hari dan menutup biaya maintenance-nya, biaya penyewaan, biaya transportasinya, ataupun biaya yang lainnya. Jadi masih perlu pengembangan dari penjualan itu agar pemasukannya stabil. Nah, kalau kita lihat kurva dari penjualan Bradley Custom pada awal bulan penjualan, pada bulan Juli itu cukup besar penjualannya, sekitar 80 pieces per bulan Juli. Kenapa besar pada bulan Juli? Ya karena dia mempromosikan pada kerabatnya, teman-temannya, akhirnya banyak yang membeli produk Bradley Custom. Tetapi pada bulan Agustus, kalau kita lihat bulan Agustus sekitar 60 pieces, bulan September sekitar 45 pieces, bulan Oktober sekitar 40 pieces, maka semakin lama semakin mengalami penurunan karena ya mayoritas pelanggannya itu dari kerabatnya sendiri. Maka perlu adanya rebranding, perlu adanya pemasaran yang lebih inovatif, lebih kreatif, agar yang beli nggak itu-itu aja, dia bisa memperluas jaringan, dia bisa memperluas pelanggan, agar bisnisnya bisa tetap stabil. Nah, ide kami untuk Bradley Custom diantaranya menaikkan harga sekitar 10% sampai 20%. Kenapa? Karena rata-rata itu bahan produk custom penjualannya sekitar di harga 170.000 sampai 200.000 rupiah lebih. Nah, kalau kiranya harganya terlalu jauh, itu bisa dianggap murahan oleh pelanggan. Meskipun bahannya sama aja, bahannya sama, kualitasnya nggak beda jauh, tapi kalau kiranya harganya beda jauh, itu bisa dianggap terlalu murah, makanya perlu dinaikkan. Nah, yang selanjutnya bisa memberikan voucher, hadiah, atau diskon, atau reward apapun bagi pelanggan yang memasarkan pada temannya, menawarkan pada temannya untuk datang ke Bradley Custom. Selanjutnya para pelanggan yang bisa mereview produk Bradley Custom di media sosial mereka itu diberikan reward, hadiah, diskon, potongan harga, atau voucher pembelian Bradley Custom selanjutnya untuk memasarkan di media sosial. Ya, dengan review itu pemasaran yang lebih jujur, bisa dikatakan lebih jujur, dan itu bisa sistem memasarkan yang saling menguntungkan pada Bradley Custom dan pada pelanggan itu sendiri. Teman-teman, terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.